Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dwi selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jadi di sini saya mewakili kelompok saya yang beranggotakan Farel Hasan Pratama Putra, Devina Salma, Angelika Adani, Zakia Hezelina, Karina Mustika, Widya Putri, Ocha, dan juga Neilis Eka. Jadi saya di sini akan mencoba menganalisis metode pengkajian masalah penyakit tidak menular dan kami mengambil penyakit diabetes dengan menggunakan teori H.L. Bloom, Trias Epid, L. Green. Lalu saya akan menjelaskan apa itu diabetes. Jadi diabetes disebut juga dengan istilah penyakit kencing gula, yaitu adalah kelainan metabolis yang disebabkan oleh banyak faktor dengan gejala berupa kadar gula tinggi atau yang disebut dengan hiperglikemia kronis dan gangguan metabolisme seperti yang menyerang karbohidrat, lemak, dan juga protein. Lalu kami akan membahas penyakit diabetes ini menggunakan teori-teori yang sudah kami sebutkan di awal tadi. Baik, saya akan melanjutkan teori H.L. Bloom pada penyakit tidak menular atau diabetes mellitus. Menurut Dr. Heinrich L. Bloom, atau yang lebih dikenal dengan nama H.L. Bloom, adalah seorang profesor emeritus administrasi kesehatan dan perencanaan di University of California, Berkeley, dan pelopor dalam reformasi perawatan kesehatan. Heinrich L. Bloom lahir pada 11 November tahun 1915 di San Francisco. Pada tahun 1937, H.L. Bloom memperoleh gelar sarjana kimia dari UC Berkeley, dan pada masa studinya di universitas tersebut, dia bertemu dengan yang juga seorang mahasiswi di UC Berkeley, Mariam H. Ehrich, yang mengambil studi kesejahteraan sosial. Mereka menikah pada tahun 1939 malam Natal dan tetap bersama sampai kematiannya pada 21 Oktober tahun 2005. H.L. Bloom melanjutkan untuk mendapatkan MD-nya pada tahun 1942 dari UC San Francisco dan master di bidang kesehatan publik dari Harvard University pada tahun 1948. Antara studi lanjutan gelar, ia bekerja dari tahun 1944 sampai 1945 sebagai asisten dokter di Johns Hopkins University, dan kemudian dari 1945 sampai tahun 1947 sebagai mahasiswa di Universitas Stanford. Dari tahun 1950 sampai 1966, Bloom menjabat sebagai petugas kesehatan dari Contra Costa County, di mana dia membantu mendirikan berbagai program kesehatan masyarakat, termasuk screening visi di sekolah, masyarakat, kesehatan mental, dan konseling genetik. Pada saat menjabat sebagai petugas kesehatan, H.L. Bloom juga mendapat sebagai dosen di UC Berkeley School of Public Health sampai tahun 1966. Ketika ia bergabung dengan fakultas sebagai profesor klinis, 2 tahun kemudian ia menjadi profesor perencanaan kesehatan masyarakat. Pada tahun 1970 didirikan program Bloom Sekolah dalam Perencanaan dan Kebijakan, memimpin program ini hingga pensiun pada tahun 1984. Teori klasik H.L. Bloom menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan secara berturut-turut, yaitu yang pertama gaya hidup atau lifestyle, yang kedua lingkungan atau sosial, ekonomi, politik, dan budaya, dan yang ketiga pelayanan kesehatan, dan yang keempat faktor genetik atau keturunan. Yang pertama, faktor gaya hidup. Beberapa faktor terkait gaya hidup yang meningkatkan resiko diabetes antara lain kegemukan, hobi mengonsumsi makanan tinggi lemak dan kalori, malas berolahraga, hingga tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Yang kedua, faktor lingkungan. Meskipun diabetes dapat dicegah melalui aktivitas fisik, makan sehat, dan menurunkan berat badan, lingkungan di mana kita tinggal juga merupakan indikator penting apakah orang tersebut beresiko atau tidak, dan kurang berjalan dan lebih bergantung pada mobil semakin memperbesar risiko terserang diabetes. Yang ketiga, faktor pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekurangan sumber daya manusia, banyaknya tugas rangkap pada puskesmas, masyarakat yang tertutup,
Hubungan lintas sektor yang tidak optimal dan keterbatasan anggaran menjadi kendala di dalam proses pelayanan kesehatan. Minimnya jumlah petugas, rendahnya motivasi, kurangnya kerjasama, kurang disiplin atau kurangnya pemahaman SOP, dan terbatasnya anggaran, lalu kurangnya komunikasi dan koordinasi. Yang keempat ada faktor genetik. Salah satu penyebab diabetes mellitus yang tidak bisa dielakkan yaitu faktor genetik. Itu sebabnya diabetes sering disebut penyakit keturunan. Menurut American Diabetes Association, diabetes mellitus type 2 memiliki hubungan yang sangat kuat dengan riwayat dan keturunan keluarga. Baik, saya akan melanjutkan tentang teori Lawrence Green pada penyakit tidak menular atau diabetes mellitus. John Everett Gordon lahir 18 Juni 1890 di Austin, Minnesota, Amerika Serikat. Pada tahun 1925, ia memperoleh gelar medical doctor di Rush Medical College, Chicago, dan menjadi asisten pengawas rumah sakit penyakit menular kota di Chicago dan direktur medis rumah sakit Herman Kiefer, Detroit. Pekerjaannya di rumah sakit tampaknya tidak memuaskan dahaga Gordon untuk pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam tentang etiologi dan penyebab penyakit. Setelah melayani selama beberapa tahun sebagai ahli epidemiologi di kota Detroit, pada tahun 1933 ia ditunjuk sebagai direktur lapangan untuk Rockefeller Foundation untuk mengarahkan penelitian yang bertujuan untuk menentukan mengapa virulensi Scarlet Fever tetap persisten di Rumania. Ketika Gordon di Rumania pada tahun 1938, ia diundang untuk menjadi profesor untuk pengobatan preventif dan epidemiologi di Harvard. Tetapi pada saat ia baru saja memulai karir barunya, ia diminta untuk mengatur dan mengarahkan sebuah rumah sakit lapangan di Inggris pada saat Perang Dunia Kedua. Bersama John R. Mott dari Palang Merah Amerika, ia meninggalkan Amerika pada tahun 1940 dan tiba di Inggris di tengah Perang Dunia Kedua. Ia kemudian mendirikan unit rumah sakit lapangan Palang Merah Amerika Harvard di Salisbury. Unit ini memiliki 3 tujuan, yaitu perawatan untuk pasien, penelitian klinis dan epidemiologi, serta studi lapangan tentang penyakit menular dalam kondisi masa perang. Pengalamannya dalam lapangan mengenai penyakit menular memberikan kontribusi dalam pencetusan konsep segitiga epidemiologi. Teori Lawrence Green tentang perilaku kesehatan juga menjelaskan bahwa keberhasilan perilaku kesehatan seseorang turut dipengaruhi oleh faktor internal. Pengaruh faktor internal yang merupakan faktor predisposisi sangatlah esensial dalam membentuk perilaku seseorang. Berdasarkan teori dasar dari Lawrence Green menjelaskan bahwa perilaku kesehatan seseorang dipengaruhi oleh 3 faktor, yakni yang pertama faktor predisposisi atau umur, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, dan sikap. Yang kedua faktor pemungkin atau jarak ke fasilitas kesehatan. Yang ketiga faktor penguat atau dukungan keluarga dan tokoh masyarakat. Teori Lawrence dibagi menjadi 3, yaitu faktor predisposisi, kurangnya edukasi untuk mengurangi makanan dan minuman manis. Yang kedua, faktor memungkin, memiliki kendala seperti fasilitas kesehatan yang terlalu jauh jarak tempuhnya. Yang terakhir, faktor penguat, pola hidup yang mendorong seseorang untuk mengkonsumsi makanan dan minuman manis secara berlebihan. Saya akan melanjutkan dengan teori trias epidemiologi pada penyakit tidak menular oleh Lawrence George Green. Beliau lahir pada tanggal 14 Mei 1900 di Amerika, seorang spesialis Amerika dalam pendidikan kesehatan masyarakat. Dia paling dikenal oleh peneliti pendidikan kesehatan sebagai pencetus model PCD dan CO developer. Trias epidemiologi atau segitiga epidemiologi merupakan konsep dasar dalam epidemiologi yang menggambarkan hubungan antara 3 faktor utama yang berperan dalam terjadinya suatu penyakit. 3 faktor utama tersebut terdiri dari host atau tuan rumah atau penjamu, 2 agen atau faktor penyebab, 3 environment, lingkungan.
Trias epidemiologi pada penyakit tidak menular, contohnya pada penyakit diabetes mellitus. Agen, kelebihan kadar gula darah, host, faktor yang ada pada diri manusia seperti diabetes disebabkan karena keturunan, disebabkan oleh usia karena penuaan dapat menurunkan sensitivitas insulin. Kemudian environment, terjadi karena pola hidup yang mendorong seseorang untuk mengonsumsi makanan atau minuman manis yang berlebihan. Konsep trias epidemiologi. Konsep pertama, sehat. Pada konsep ini antara host, agen, dan environment tidak terpengaruh satu sama lain. Sehingga pada konsep pertama ini seimbang akan menjadi sehat dan seseorang akan menjadi sehat. Kemudian konsep 2, sakit. Pada konsep ini terjadi pergeseran atau perubahan lingkungan yang artinya pada kasus diabetes mellitus ini seseorang tersebut telah mengonsumsi makanan atau minuman manis berlebihan. Sehingga pada konsep ini terjadi ketidakseimbangan yang menyebabkan seseorang menjadi sakit. Konsep ketiga, sakit. Pada konsep ini, kemampuan agen meningkat. Pada kasus diabetes mellitus, kadar gula darah seseorang tersebut tinggi, sehingga terjadi ketidakseimbangan yang menyebabkan seseorang itu menjadi sakit. Konsep yang keempat, pada konsep ini adanya peningkatan host terhadap penyakit. Artinya, seseorang tersebut memiliki peluang HE terkena diabetes mellitus yang terjadi karena keturunan, juga bisa karena faktor usia, sehingga terjadi ketidakseimbangan yang menyebabkan seseorang itu menjadi sakit. Konsep yang kelima, sakit pada kasus ini, environment bergeser mendekat pada host. Artinya, pada kasus diabetes mellitus ini pola hidup seseorang tersebut untuk makan atau minum yang manis-manis meningkat, yang dapat menyebabkan agen atau kadar gula pada darah meningkat. Pada konsep ini terjadi ketidakseimbangan yang menyebabkan seseorang menjadi sakit.